Jadi episode kali ini nih Pak, saya pengen ngebahas tentang Jakarta 2021. Menurut Bapak seperti apa nih Pak baiknya untuk ibu kota negara kita tercinta Pak? Gimana Pak? Ya, kalau kita evaluasi atau refleksi dari 2020 ini ya, maka ada beberapa catatan yang bisa dilakukan untuk memperbaiki Kota Jakarta di tahun 2021 nanti. Nah, saya mencatat ada 4 poin yang harus jadi perhatian. Yang pertama, yaitu yang pertama tentu kalau konteksnya Jakarta sesuai dengan pengalaman tahun 2020 ini yaitu banjir ya. Banjir di awal tahun 2020, kemudian kemarin bulan Oktober juga masih terdampak banjir, bahkan ini juga Desember, Januari kita juga harus siap-siap mengantisipasi banjir, maka di 2021 kita berharap pemerintah DKI lebih serius lagi untuk menangani banjir. Karena banyak PR yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI untuk mengatasi banjir. Misal, memastikan kelanjutan dari program pembenahan sungai. Ya. Kemudian melanjutkan juga program revitalisasi situ Danau Embung Waduk. Kemudian juga fokus kepada rehabilitasi saluran air kota kita, karena kemarin ini di 2020 banjirnya lebih banyak banjir lokal, jadi bukan banjir kiriman, berarti sistem saluran drainase kita yang masih buruk, otomatis PR-nya harus segera direhabilitasi. Nah, keempat juga yang tidak kalah penting, yaitu menambah ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan air. Ini PR pertama yang harus dilakukan ya. Tentu kita apresiasi yang sudah dilakukan oleh Pemprov, misal kemarin ada program gerbek lumpur misalnya, ya. Tapi pengerukan lumpurnya kan harusnya dilakukan sepanjang tahun, ya, bukan pada akhir tahun, apalagi menjelang musim hujan. Jadi harusnya menjadi program rutin. Terus kemudian pengadaan pompa juga harus dievaluasi kembali, ya, karena kalau kita mengadakan pompa berarti ada konsekuensinya, yaitu merawat dan memelihara pompa-pompa tadi dengan baik, supaya pada saat banjir pompanya dapat berfungsi dengan optimal misalnya. Ya, ini PR pertama. Kemudian kedua yang tentu kita apresiasi tahun 2020 ini kan Jakarta mendapatkan penghargaan Sustainable Transport Award ya, karena ada upaya perbaikan transportasi. Ini tentu kita perlu dorong lagi di tahun 2021 untuk mengintegrasikan lebih baik lagi transportasi massal kita antara MRT, LRT dan juga bis Transjakarta. Nah, PR-nya justru adalah terkait dengan ini, yaitu mempercepat integrasi ketiga transportasi massal tadi dan menerapkan protokol kesehatan bagi penggunaan angkutan massal. Kenapa? Harus diakui penumpukan penumpang, kemudian baik itu mulai dari stasiun, halte, dan juga di dalam kendaraan umum, ini kan sangat terkait dengan apa? Upaya untuk menekan penyebaran COVID. Nah, ini tentu protokol kesehatan harus diterapkan sejak awal. Jadi sambil mendorong integrasi angkutan umum, tetapi penerapan protokol kesehatan wajib dilakukan juga ya. Karena apa? Kalau tidak kecenderungannya seperti sekarang Mas Adit, orang lebih suka memilih kendaraan pribadi, baik motor atau mobil ke tempat kerja ataupun beraktivitas. Justru kecenderungannya sebisa mungkin mengurangi penggunaan angkutan umum akibat dari pandemi COVID ini. Ini PR kedua. Nah, PR ketiga untuk Jakarta sendiri yang tidak kalah penting, tentu terkait dengan penekanan penyebaran COVID-19. Harus diakui, Jakarta sebagai epicentrum dari penyebaran COVID-19 perlu sistem yang lebih tegas lagi dalam hal penerapan protokol kesehatan misalnya. Ya. Kemudian kita perlu mengevaluasi lagi bagaimana seperti sistem pendidikannya. Ya. Kemudian sistem bekerjanya, ini juga harus berubah menurut saya. Dengan kondisi COVID yang masih tinggi seperti sekarang, maka harus ada perubahan mendasar dalam hal bekerja, belajar, dan juga beraktivitas seperti belanja dan sebagainya. Ini penting karena apa? Jakarta kan menjadi benchmark contoh perkotaan di Indonesia. Ya. Kalau Jakarta berhasil melewati masa-masa krisis pandemi COVID-19 ini, tentu akan diikuti atau dicontoh oleh kota-kota lain. Pembentukan tata kota tersebut Pak, apakah seharusnya kan dari sebelum terbentuknya kota Jakarta dengan padat penduduk seperti ini tuh harus sudah ditata dulu kan? Bukan kalau sekarang kan kalau mau nata lagi ya karena padatnya penduduk jadi sulit kan, lebih PR-nya lebih banyak, lebih sulit kan karena sudah padat penduduk, mau mau dibenahin juga bingung gitu kan. Betul. Nah, sebenarnya gini Mas Adit, kita tuh sudah punya rencana tata ruang wilayah DKI Jakarta dan rencana detail tata ruang DKI Jakarta sampai dengan tahun 2030 ya. Artinya siapapun gubernurnya sampai dengan tahun 2030 kita sudah punya panduan penataan kota
untuk menangani masalah-masalah perkotaan selama ini. Minimal untuk 10 tahun ke depan kita sudah ada acuannya ya dalam hal bagaimana menangani banjir, bagaimana mengurai kemacetan lalu lintas, bahkan juga bagaimana menata atau mengentaskan pemukiman-pemukiman kumuh miskin misalnya ya. Nah, terkait dengan pandemi COVID-19 ini justru 3 hal mendasar tadi itu mendorong perlunya percepatan penataan kota tadi, Mas. Misal ya, kalau kita bicara tadi salah satu dampak dari pandemi COVID-19 tadi, kita perlu segera melakukan peremajaan pemukiman padat ya untuk mengurangi kepadatan penduduk. Salah satunya yaitu membangun kawasan terpadu dengan bentuk hunian vertikal misalnya supaya padatnya itu berkurang ya. Kalau kita bicara tadinya rumah tapak yang sangat padat, begitu kita bangun hunian vertikal maka tata ruang kawasan tersebut menjadi lebih lega ya. Ada bangunan hunian, ada ruang terbuka hijau untuk evakuasi, ya, baik evakuasi kebakaran, evakuasi gempa, bahkan juga menjadi tempat orang melepaskan kepenatan stres saat PSBB misalnya. Jadi peremajaan kawasan merupakan prioritas program pemerintah yang harus dilakukan. Itu yang PR pertama. Kemudian kedua, menariknya adalah belajar dari kota-kota di dunia, dari evaluasi yang dilakukan oleh UN Habitat misalnya, ternyata kecenderungan sekarang orang itu memilih untuk tinggal di kawasan yang lebih lengkap atau lebih terpadu di mana orang cukup berjalan kaki atau bersepeda dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Misalnya kalau dia mau belanja gitu ya cukup jalan kaki atau naik sepeda. Kemudian dia mau olahraga ke taman misalnya, dia juga cukup jalan kaki atau bersepeda dalam jarak tidak lebih dari 10 menit sebenarnya. Nah, ini menunjukkan perlu ada perubahan tata ruang kota Jakarta ke depan ya. Artinya kita harus membayangkan Jakarta sekarang ini harus mengembangkan kawasan-kawasan terpadu di mana warganya itu cukup berjalan kaki atau bersepeda dalam aktivitas sehari-hari ya. Apalagi kita bicara dengan pandemi COVID-19 ini ya. Karena masyarakat tuh lebih suka jalan kaki atau sepeda pertama untuk olahraga ringan sebenarnya. Dengan begini kan mereka lebih tetap menjaga kesehatan dan kebugarannya. Kemudian secara teknis pun cara ini mengurangi penggunaan kendaraan ya, baik itu kendaraan pribadi atau angkutan massal sehingga dia cukup jalan kaki atau bersepeda tadi. Ketiga, tentu selain berdampak baik untuk kesehatan warga juga berdampak baik bagi lingkungan, yaitu apa? Pengurangan secara signifikan pencemaran udara. Pandemi COVID-19 kemarin sempat menimbulkan harapan yang besar di mana Jakarta dalam beberapa bulan udaranya lebih bersih, langitnya biru ya. Ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya masalah lingkungan itu bisa loh berkurang secara signifikan kalau kita juga melakukan perubahan secara signifikan juga. Jadi ini PR yang menurut saya harus dilakukan oleh Pemprov DKI, tentu juga diikuti dengan perubahan perilaku masyarakatnya, Mas Adil. Ya itu benar ya Pak ya. Kalau percuma kalau ada program pemerintah yang bagus tapi tidak dibantu dengan masyarakat yang mendukung, itu percuma juga. Pak, ini kan kalau kita lihat jalan Jenderal Sudirman itu udah rapi tata kotanya. Nah, tapi saya berharap bukan hanya tertitik di Jalan Jenderal Sudirman, tapi di jalan-jalan lain yang kecil-kecil tuh udah bagus, segala macam tetap ditata gitu kan Pak. Kan kalau kita ke Sudirman terus kita ke daerah lain tuh jomplang gitu Pak. Pengennya semua bagus gitu kan. Apakah pemerintah sudah ada... Jadi ini betul Mas, catatan kami bahwa pembangunan DKI Kota Jakarta itu baru fokus di jalur-jalur utama ya, terutama di kawasan segitiga emas ya. Kalau kita bicara Jakarta, fokus dari Pemprov DKI itu baru Sudirman, Tamrin, kemudian Gatot Subroto, Kuningan ya, kemudian Monas dan sekitarnya ya. Jadi praktis hanya daerah-daerah itu yang baru ditata dengan baik. Ini tentunya kita berharap pembangunannya harus lebih merata lagi ya, entah itu penyediaan trotoarnya, JPO-nya yang cantik misalnya ya, itu hampir menyebar di seluruh kawasan Kota Jakarta. Ini sebenarnya selaras dengan yang tadi saya katakan, dalam hal untuk menanggulangi masalah pandemi, masyarakat itu justru didorong untuk berjalan kaki atau bersepeda dalam jarak dekat tadi. Artinya, Pemprov DKI harus lebih serius lagi untuk membangun lebih banyak trotoar di kawasan permukiman diikuti dengan jalur sepeda, Mas. Jadi itu salah satu PR yang menurut saya harus dikerjakan. Karena apa? Dengan tersedianya nanti trotoar di hampir seluruh penjuru wilayah DKI, terutama di kawasan pemukiman, kemudian ada jalur sepeda, maka masyarakat bisa menikmati kotanya sambil berjalan kaki dan bersepeda. Idealnya seperti itu, Mas. Nah, ini yang menurut saya harus ditata ulang, penataan tata ruang. Karena apa?
pembelajaran dari yang terjadi seperti di Kuningan, kemudian Sudirman dan Tamrin, ataupun juga di Gatot di mana fasilitas infrastrukturnya lebih bagus, tetapi kalau kita perhatikan sebenarnya agak jauh dari permukiman, Mas. Sehingga pada saat pandemi kemarin kita pantau, praktis daerah tersebut tidak digunakan, artinya sangat sepi ya. Padahal yang kita butuhkan fasilitas infrastruktur yang bagus itu seperti trotoar, jalur sepeda, ya, taman, juga masuk ke kawasan-kawasan permukiman yang tadi saya katakan, karena ternyata evaluasi dari pandemi COVID-19 itu orang itu didorong untuk berjalan kaki atau bersepeda ke tempat-tempat terdekat. Nah, ini yang di Jakarta belum muncul secara luas, Mas. Iya. Berarti baru sebagian tempat aja lah. Nah, Pak, Pak kemarin ya ada proyek trotoar, Pak, pembangunan perbaikan trotoar segala macam. Nah, ada di bagian-bagian yang trotoarnya sudah diperbaiki, tapi malah mengambil jalan yang utama. Jadi jalan kayak seperti di Cikini itu, Pak. Yang tadinya luas, ada trotoar malah jadi sempit. Nah, itu sebenarnya jadi malah macet kan, tuh. Saya juga, kok itu apa memang pemerintah evaluasi kembali ya, evaluasi kami dari kegiatan revitalisasi trotoar yang dilakukan oleh Pemprov DKI ada 3 nih, Mas Adit ya. Yang pertama, pendekatan revitalisasi trotoar itu lebih kepada pendekatan berbasis kepada tujuan pariwisata oleh Pemprov DKI ya. Ini yang kalau kita amati seperti di daerah, kenapa revitalisasi itu lebar-lebar di daerah Kemang dan Cikini, ya, dengan lebar sehingga memakan jalan yang tadi saya katakan tadi, karena kebayangan mereka adalah itu menjadi kawasan wisata, ya, orang didorong untuk berjalan kaki di kawasan wisata yang temanya berbeda tadi ya, temanya di Kemang dengan tema di Cikini kan berbeda tadi, tapi intinya berbasis kepada peningkatan kawasan wisata, ya. Jadi bukan lebih kepada orang untuk berjalan kaki kegiatan sehari-hari, ya, misalnya dari rumah mau ke pasar atau ke sekolah, bukan itu pendekatannya dalam hal revitalisasi trotoar yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Nah, ini saya dorong harusnya dirubah paradigmanya tadi, ya, paradigmanya harus dirubah. Revitalisasi trotoar itu diutamakan yang dekat dengan pemukiman, ya, karena itu yang akan digunakan oleh orang sehari-hari, ya. Sementara kalau di kawasan wisata terbukti dengan adanya pandemi COVID-19 itu malah nggak ada wisatanya, wisatawan juga nggak ada yang pergi ya, artinya terlihat agak mubazir jadinya. Nah, ini padahal tujuannya baik, tetapi karena salah pendekatan dasarnya tadi, apalagi ditambah dengan fakta adanya kondisi pandemi COVID-19, maka sebaiknya revitalisasi trotoar dialihkan lebih ke arah pemukiman-pemukiman.